Selamat malam Pak, saya Stefani Bubimanek dari kelas 10 IPS 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam pembuatan makalah, yaitu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di masa pandemi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi dalam berbagai cara untuk informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengelola data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Lanjutan, menurut Yusuf Hadimyarso 2004, pengertian teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mencapai dua aspek, yaitu satu, teknologi informasi, yaitu teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi sering tidak dipisahkan satu sama lain. Sejak diumumkan oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 lalu, Indonesia hingga saat ini masih melawan pandemi COVID-19, sehingga semua elemen perlu mendorong inisiatif pembatasan sosial bukan hanya berskala besar tetapi juga lokal. Salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19 ini adalah dengan adanya muncul pembatasan dimulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat umum dalam melaksanakan kegiatan. Pembatasan yang ada tentunya memiliki dampak yang cukup besar baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan maupun kebijakan. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti satu komputer adalah salah satu teknologi informasi yang cepat berkembang dengan sangat cepat. Komputer adalah salah satu alat elektronik dan alat mekanik yang memungkinkan untuk membawa fungsi-fungsi matematika ke tingkatan yang lebih tinggi dan akurat. Yang kedua adalah radio. Radio adalah salah satu teknologi informasi yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi seperti suara dengan cara mengatur secara sistematis sifat-sifat gelombang, energi elektromagnetik yang ditransmisikan melalui ruang angkasa seperti amplitudo, frekuensi, fase, dan lain-lain. Yang kedua, televisi. Televisi merupakan media telekomunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam monokrom atau hitam putih atau berwarna dengan bentuk 2 atau 3 dimensi serta suara. Yang ketiga, telepon adalah salah satu peralatan teknologi komunikasi sekaligus perangkat telekomunikasi yang memungkinkan dua pengguna atau lebih melakukan percakapan saat mereka terlalu jauh untuk didengar secara langsung. 4. Internet adalah sistem global yang terdiri dari komputer dan jaringan komputer yang saling berhubungan yang berkomunikasi dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Apa dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Yang pertama, dampak positif perkembangan teknologi yaitu mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan, mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi, mempermudah transaksi perusahaan atau
bisnis perseorangan untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan. Yang kelima, mempermudah proses komunikasi, tidak terlarang waktu dan tempat. Ada juga dampak negatif, yaitu isu sara, kekerasan, dan pornografi menjadi hal yang biasa. Yang kedua, kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal. Yang ketiga, para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online. Yang keempat, munculnya budaya plagiarisme atau penciplakan hasil karya orang lain. Demikian hasil presentasi saya, Pak. Mohon maaf, Pak, karena tidak menampilkan gambar saya yang sedang presentasi karena saya tidak menggunakan laptop, tapi saya menggunakan HP. Jadi hanya suaranya saja, gambarnya tidak ada. Minta maaf, Pak. Sekian, terima kasih.